Agus Jabung, Ketua Prima. Maaf Pak Agus, dulu saya kejar-kejar Anda. Dulu. Atas perintah. Lantas bandel sih. Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrat, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya. Maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Gue tuh heran sama pendukung 02 yang masih denial kalau capresnya pernah menculik. Kalian tuh nggak teladan sama pemimpin sendiri, tau gak? Saudara Budiman Jatmiko. Wah. Sorry man, dulu gue kejar-kejar lo dulu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya. Tuh, pemimpin lo aja ngaku. Selain momen itu juga ada lagi nih. Prabowo tuh ngaku kok kalau dia pernah menculik, tapi dikurang-kurangin aja faktanya. Bilangnya udah dibalikin semua. Kacau. Pak Prabowo ini pasti tipe orang yang ngambil gorengannya 5, tapi bayarnya cuma 2. Suka murah-murahin fakta emang. Datanya mana bang? Jangan tebar hoax dong. Oke, mau dari arsip yang mana? Pilih. Dari institusi resminya, ABRI, yang telah mengeluarkan keputusan Dewan Kehormatan Perwira, yang di sana memberhentikan Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Dan di situ tertulis kok, kalau Prabowo bersama tim Mawar adalah orang-orang yang menculik aktif 98. Ini ABRI loh ini, dan resmi. Arsip lain, oke. Ada dokumen rahasia Amerika Serikat yang dirilis oleh National Security Agency United States. Dokumen itu adalah sebuah percakapan antara asisten Menteri Luar Negerinya United States, Stanley Roth, dengan Komandan Kopassus, Prabowo Subianto. Bahkan, narasumber tersebut mengaku mendapatkan informasi dari Kopassus bahwa yang melakukan penghilangan paksa terhadap aktif 98 adalah grup 4 Kopassus, yang kala itu masih dikendalikan oleh Prabowo Subianto. Tertulis, penghilangan itu diperintahkan oleh Prabowo atas perintah Presiden Soeharto. Masih apa lagi? Kronologis lengkap penghilangan paksa aktif 98 yang dirilis oleh tim ad hoc Komnas HAM juga menyebut nama Prabowo Subianto dengan rekomendasi untuk adanya pengadilan HAM. Masih nggak percaya institusi resmi? Nih, bokapnya Prabowo sendiri ngomong dalam wawancara majalah Tempo pada 5 April 1999. Sumitro, which adalah bokapnya Prabowo, tidak denial, mengaku bahwa Prabowo itu adalah orang yang arogan dan juga temperamental. Bahkan soal isu penculikan, Sumitro itu mengaku bahwa Prabowo itu memang menculik aktif 98 atas perintah. Terus apalagi yang mau lo sangkal? Kenapa lo denial bahwa Prabowo itu memang pernah menculik? Banyak juga kok arsip dan buku yang sudah mengupas tuntas peran Prabowo Subianto dalam penghilangan paksa aktivis 98. Jadi ayolah para pemuja paslon 02, dukung boleh, tapi buta dan juga bodoh itu jangan. Apalagi kalian mendiskreditkan perjuangan keluarga korban yang terculik yang misal tergabung dalam aksi Kamisan, kalian bilang sebagai aksi politis. Itu namanya dungu dan itu namanya jahat. Mereka sudah berdiri di sana depan istana itu sudah 17 tahun setiap hari Kamis. Jadi kalau kalian bilang aksi Kamisan adalah aksi 5 tahun sekali, yang muncul 5 tahun sekali itu Prabowo tuh, baru recall, baru nge-spawn 5 tahun sekali dia. Dan di Kamis-Kamis setiap 5 tahun sekali itulah dia merasa terpojokan. Padahal kita 17 tahun konsisten. Ente kalau lagi nggak pemilu kemana bos? Sibuk ya ngurusin tanah ratusan ribu hektarnya itu. Sampai hari ini 13 orang belum juga kembali. Walaupun orang seperti Budiman bergabung ke barisan Prabowo, walaupun tidak satupun presiden berani kemudian mengadakan pengadilan HAM untuk Prabowo, tapi majunya Prabowo sebagai seorang penjahat HAM yang kemudian maju dengan topeng gemoy adalah tanda bahwa bangsa kita tidak baik-baik saja. Jadi untuk para gemoyers, bahwa Prabowo pernah menculik itu adalah fakta, bukan fitnah, bukan isu 5 tahunan. Menolak lupa, jangan diam, lawan. Tapi karena udah malam, gue pengen nyanyiin dulu sebagai pengantar tidur. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kau tidak bobo diculik Prabowo. Kalau teman-teman cek, kenapa kemudian banyak orang-orang yang mendukung Prabowo bilang kan tidak ada proses hukumnya. Jangan salah teman-teman, proses hukum tidak mengkerdilkan dugaan pelanggar hak asasi manusia. Karena dalam dokumen investigasi Komnas HAM tahun 2004-2005 tentang kasus penculikan penghilangan orang secara paksa 9798, di situ Prabowo pernah diupayakan untuk dipanggil oleh Komnas HAM dalam kapasitasnya sebagai terduga.
pelanggar hak asasi manusia bersama sejumlah jenderal, dan juga Prabowo pernah dipecat secara tidak hormat melalui keputusan Dewan Kehormatan Perwira tahun 99 yang hari ini orang yang memecat itu sekarang mesra dengan dia. Ada SBY, nama SBY di situ, ada nama Agung Gumelar di situ, ada nama Wiranto di situ. Dan hari ini mereka semua membentuk koalisi aktif tentara lanjut usia begitu ya, yang ada dalam tim nomor 2. Kasus penculikan itu bukan gosip, bukan isu, tapi fakta sejarah. Kasus penculikan itu terjadi dan dilakukan, dan juga kuat dalangnya adalah Pak Prabowo Subianto, karena dalam beberapa kesaksian mereka menyebutkan dilakukan oleh tim Mawar yang kemudian perintah itu dilakukan secara lisan kepada oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi dugaan kuat keterlibatan Pak Prabowo dalam penculikan sangat terlihat dari penuturan kesaksian korban itu. Jadi kalau kita tidak percaya dengan kesaksian korban, kita percaya dengan siapa lagi? Penculikan yang terjadi itu bukan penangkapan dalam satu proses hukum, tapi satu tindakan di luar proses hukum, satu bentuk tindakan yang sangat ilegal dan akhirnya terjadi dengan beragam bentuk kekerasan. Saya terus terang mendengarkan cerita korban itu tidak sanggup ya, karena menurut saya kejam dan keras sekali gitu, membunuh kawannya secara tidak langsung dengan cara menyatakan sudah selesai gitu. Dan pada sisi lain saya menganggap pernyataan Budiman itu harus menjadi bukti yang diambil oleh Komnas HAM untuk memanggil Pak Prabowo. Apa benar Anda melakukan penculikan? Benar terhadap yang 9? Oke, benar. Kalau itu terjadi maka Komnas HAM dan penegak hukum segera tangkap Pak Prabowo. Karena orang yang menculik itu berarti orang yang melakukan kejahatan. Tidak ada orang menculik kemudian bebas dari hukuman. Itu menurut saya sesuatu yang konyol dalam negara hukum. Dalam negara hukum, walau Anda sudah menculik, mengembalikan orang itu, tapi kejahatan telah terjadi, yang namanya penculikan, Anda tetap harus dihukum, gitu loh. Setelah Presiden Jokowi mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat dalam penculikan atau penghilangan orang secara paksa, mestinya Prabowo statusnya sudah tidak terduga lagi, tetapi dia adalah penjahat kemanusiaan, dia adalah dalang pelaku pelanggaran HAM berat. Bukti-buktinya adalah ketika beredar video tentang pemecatan Prabowo dari Kesatuan Kopassus. Kalaupun aksi Kamisan ini di dalam spanduknya ada tulisan terduga, karena spanduk itu belum rusak. Nanti kalau spanduk itu rusak, saya akan membuat yang baru. Kata terduga hilang karena Presiden Jokowi sudah mengakui terhadap 12 perkara pelanggaran HAM berat, termasuk perkara penembakan anak saya Wawan dalam tragedi Semanggisan. Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tentu tidak menutup kemungkinan untuk dilanjutkan ke Mahkamah Militer jika dalam proses persidangan Mahkamah Militer terhadap 10 anggota terperiksa yang lain nyata-nyata membuktikan cara itu. Meski dalam keputusan DKP itu Prabowo dinyatakan melakukan tindak pidana, sayangnya tidak ada proses hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakan.